Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Summa salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Mab'adu. Segenap jamaah Masjid Asyiratus Syafi'iyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sholat itu ada surah muayyanah. Surah muayyanah itu artinya surat-surat yang sudah ditentukan pasangannya oleh Rasulullah SAW. Di antara surah muayyanah itu Rasulullah baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini udah surat tertentu, udah paketnya begitu. Al-Kafirun, Al-Ikhlas Rasulullah baca untuk subuh ketika dalam perjalanan atau musafir. Begitu juga Rasulullah baca untuk sholat-sholat sunnah seperti sunnah tawaf, sunnah wudu, bahkan termasuk tahajud, itu bagus juga. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini adalah surat-surat muayyanah, surat-surat yang ditentukan oleh Rasulullah pasangannya. Kalau kita bisa dalam sholat, selesai Fatihah, kita bisa menggunakan surat muayyanah, bukan hanya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, yang lain misalnya seperti surat Alif Lam Mim Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil dengan Ad-Dahr, hal ata 'ala insani hinun minad dahri lam yaku syai'an madhkura. Pada apa itu ya? Alif Lam Mim Tanzil sama Ad-Dahr. Kalau bisa ya begitu, itu pasangannya. Memang udah paketannya seperti itu. Nah, kalau tidak bisa maka hendaklah kita, kalau tidak bisa menggunakan surat-surat muayyanah, maka hendaklah kita ikut prinsip yaitu rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Pokoknya gitu. Jangan menyalahi prinsip ini. Jangan rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya inna atau ina. Karena kulhu sama inna atau ina itu panjangan inna atau ina. Panjangan kulhu. Pokoknya prinsip yang pertama, rakaat pertama yang diajarkan oleh Rasulullah itu lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Nah, kemudian kemudian prinsip yang berikutnya, kalau kita tidak dengan prinsip panjang pendek rakaat pertama dan kedua, maka pakai prinsip yaitu prinsip tartib. Tartib itu urut. Urut itu mulai dari atas ke bawah. Jadi Al-Baqarah, habis itu Al-Imran. Habis Al-Imran berarti Al-Maidah. Terus itu namanya tartib urut. Kalau kita mau sholat selesai Al-Falaq, ya An-Nas berarti. Selesai Idza Jaa Nasrullah berarti rakaat keduanya Tabat. Itu namanya tartib. Atau habis rakaat pertamanya Al-Hakumut Takatsur, rakaat keduanya Kulhu. Itu namanya tartib, urut. Nah, ada yang seperti ini, ada yang urut sifatnya Al-Hakumut Takatsur, rakaat keduanya Kulhu. Nah, ini urut. Tadi yang dibaca Imam Kevin tadi, Inna Anzalna dengan Inna atau Ina, itu urut, tartib. Udah bagus. Jadi yang pertama panjang pendeknya dapat, lebih panjang rakaat pertama dibanding rakaat kedua. Yang kedua kalau bisa tartib. Tartib itu artinya turun dari atas ke bawah. Jangan nggak tartib. Udah panjang pendeknya lebih panjang yang pertama, nggak tertib lagi. Contohnya bagaimana? Contohnya lebih panjang rakaat yang pertama. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Inna atau Ina. Kacau itu dah. Rakaat pertamanya panjang, udah gitu
dari bawah ke atas, namanya nggak tartib. Jadi prinsip pertama, saya ulang lagi, prinsip pertama itu panjang rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Nah, kemudian prinsip yang kedua, kalau kita bisa tartib urut, maka urutlah. Urut dalam arti dari atas kemudian ke bawah. Dari atas kita turun ke bawah, namanya urut. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, kalau kita bisa mualah itu bagus. Jadi tartib juga, mualah juga. Kadang-kadang disebut dengan wila. Mualah atau wila ini nyambung, nempel dari urutan rakaat pertama ke rakaat kedua, nempel. Contoh yang mualah itu, contoh Alhaakumut Takatsur, rakaat keduanya Al-Asr. Itu namanya mualah juga, tartib juga, dapat juga prinsip lebih panjang rakaat pertama dibanding rakaat kedua. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu 7 ayat, 8 ayat. Rakaat pertama 8 ayat. Rakaat kedua Al-Asr. Karena memang habis itu urutannya Al-Asr. Nempel lagi. Nempel ini namanya mualah atau wila. Nah, selain nempel, tartib juga. Urut dari atas ke bawah. Nah, yang seperti ini bagus. Jadi kalau kita bisa surat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, seperti Sabbihisma rabbikal a'la dengan Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah, atau Qul dengan Kulhu, atau Alif Lam Mim Sajdah dengan Ad-Dahr, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu kalau bisa surat Muayyanah. Kalau nggak bisa, pegang yang 3 prinsip itu. Rakaat pertama harus lebih panjang dibanding rakaat kedua. Kemudian sebisa mungkin haruslah dia tartib. Tartib yang dimaksud di sini dari atas turun ke bawah. Nah, kalau bisa lagi sebisa mungkin dia itu mualah atau sambung nyambung antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Sambung nyambung rakaat pertama dan kedua ini banyak. Bisa kita dari yang biasa kita baca di tarawih itu kan, mulai dari wailul likulli, berarti rakaat keduanya alam taro, lila fi Quraisyin, berarti rakaat keduanya aro'aital. Lah panjangan itu panjangan itu aro'aital dibanding lila, nggak apa-apa. Kalau terjadi pertentangan, bukan pertentangan yang dimaksud di sini, kalau terjadi pilihan antara panjangnya surat pertama dengan surat kedua dan tartibnya, maka menangkan tartib. Contohnya tadi, lila fi Quraisy sama aro'aital ladzi amal maun, panjangan mana? Sudah. Panjangan lila fi Quraisy sama al-maun, panjangan mana? Kan? Lila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i syidda'i wa sayf fal ya'budu rabb hadzal bait sama al-maun. Kevin, panjangan mana? Panjangan al-maun. Al-maun panjangan. Nah, kita rakaat pertama nggak apa-apa. Rakaat pertama lila fi Quraisy, rakaat kedua al-maun. Ini yang tadi saya maksud. Jika terjadi pertentangan atau terjadi harus memilih antara tartib dengan panjang pendek, maka menangkan tartib. Jangan terus panjangan al-maun dulu rakaat pertama, kemudian rakaat kedua baru lila, enggak. Harus menangkan tartib dulu. Harus dimenangkan tartibnya. Nah, dalam berikut ini ada tentang masih dalam sunnah pembacaan surah dalam sholat. Disunnahkan di sini ada cabang pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Far'un law taraka ihdal muayyanataini fil ula ata bihima fil tsaniyah. Apabila seseorang meninggalkan salah satu dari surat yang ditentukan Rasulullah dalam rakaat pertama, ata bihima fil tsaniyah, maka dia boleh mendatangkan 2 surat tertentu itu fil tsaniyah dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang kedua, ada orang lupa sholat maghrib, dia rakaat pertama baca An-Nas. Kalau udah An-Nas kan habis. Bawahnya An-Nas apa? Udah habis An-Nas. Nah, padahal dia tahu itu adalah malam Jumat maghrib. Sunnahnya malam Jumat maghrib Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Malam Jumat maghrib itu sunnahnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas yang diajarkan Rasulullah. Kalau malam Jumat Isya, sunnahnya sama kayak sholat Jumat,
yaitu al-a'la sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, orang sholat maghrib malam Jumat, surat rakaat pertama dia udah baca An-Nas waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, sampai minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Nah, kemudian dia baru ingatan, iya, kenapa enggak baca kuliah? Nah, baru ingat setelah selesai. Setelah selesai atau setelah ruku misalnya, baru ingat setelah selesai rakaat pertama, maka dia boleh membaca kuliah dan ikhlas di rakaat yang kedua. Ini yang dimaksud di sini. Atabihima fis tsaniyah. Maka karena dia tahu keutamaannya dan juga dia tahu bahwa al-ikhlas, bahwa al-kafirun dengan al-ikhlas adalah surat-surat tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah, maka rakaat keduanya dia boleh mendatangkan bacaan itu, boleh al-kafirun dan boleh al-ikhlas. Ini yang maksud. Itu satu cabang pembahasan. Pembahasan berikutnya, al-qara'a fil ula ma fil tsaniyah, qara'a fiha ma fil ula. Atau apabila seorang membaca dalam rakaat yang pertama surat untuk rakaat yang kedua, qara'a fiha ma fil ula, maka dia boleh membaca di dalam rakaat yang kedua apa yang ada di rakaat pertama. Artinya orang baru sadar dan dia meninggalkan prinsip-prinsip yang tadi kita bahas. Dia tahu itu adalah malam Jumat Isya. Malam Jumat Isya itu sunnahnya bacanya suratnya adalah Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Dia rakaat pertama udah langsung baca Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Udah terlanjur kadung selesai, udah ruku, tidak sujud, bangun. Iya, ngapa tadi Al-Ghasyiyah duluan ya? Maka dia boleh mendatangkan Al-A'la di yang rakaat kedua. Artinya ditukar, boleh. Anak sekarang bilang di switch gitu ya. Di switch namanya, ditukar boleh. Rakaat pertamanya dia baca Al-Ghasyiyah, rakaat keduanya dia baca Al-A'la. Ini boleh. Kalau dia lupa dan baru sadar bahwa ternyata ini malam Jumat atau Jumatan misalnya. Jumatan lupa lah pertama kau udah Al-Ghasyiyah. Habis gitu lupa dia. Habis Al-Ghasyiyah apa ya? Urutannya, tartibnya habis Al-Ghasyiyah apa ya? Maka dia boleh pakai surat yang diutamakan atau surat yang tertentu yang diajarkan Rasulullah, yaitu Al-Ghasyiyah rakaat pertama ditukar, nanti di rakaat kedua tinggal baca Al-A'la. Ini yang dimaksud dalam perkataan musannif berikut ini. Qara'a fil ula ma fil tsaniyah, qara'a fiha ma fil ula. Kalau ada orang baca yang pertama rakaat pertama kok dibaca Al-Ghasyiyah contohnya tadi, surat yang kedua dibaca di rakaat pertama, gimana? Ya udah di rakaat yang kedua dia boleh baca surat rakaat pertama. Ini perlu diketahui, pasangan-pasangan surat yang disebut dengan surah muayyanah ini perlu kita ketahui, apalagi kita yang sebagai imam. Saya tahu ini kan imam keluarga semua nih ya. Imam, iya, semuanya pada mimpin. Nggak mungkin bini yang jadi imam kan, pasti suaminya. Maka surah muayyanah itu perlu tahu juga. Kalau nggak bisa, ya udah, yang penting prinsip-prinsip tadi. Tartib, kalau bisa tartib, mualah, urut rakaat pertama dan kedua dan seterusnya. Panjang pendek kalau ternyata nggak bisa terlaksana, nggak apa-apa dikalahkan. Lebih panjang rakaat pertama nggak apa-apa, yang penting tartib dan mualah. Inna a'toina, abis inna a'toina rakaat kedua kuliah nggak apa-apa, karena udah menang tartib dan sudah mualah. Walaupun lebih panjang yang pertama, tapi alangkah lebih baiknya kalau dapat semuanya. Dapat rakaat yang pertama lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Naam wa qara'a. Tadi walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan qata'aha. Apabila seorang sudah mulai syara'a itu sudah mulai berjalan fi ghairi suratil muayyanati, dalam selain surat yang ditentukan, walau sahwan meskipun itu lupa, qata'aha, maka memotong atau memutuskanlah orang tersebut akan ghairi suratil muayyanah. Wa qara'al muayyanata, dan hendaklah dia baca surah muayyanah nadban halnya sunnah. Nadban halnya sunnah sampai di situ. Ini juga cabang pembahasan. Jika seorang lupa
dalam sholat dia sholat sendiri ataupun sholat dia jadi imam misalnya, dia lupa tidak baca surah muayyanah, tidak baca surat-surat yang ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah, padahal dia tahu itu adalah sholat Jumat misalnya, maka boleh dia berhenti tengah jalan. Walladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Baru ingat ya, walau sahwan, meskipun lupa baru ingat. Iya ya, ini kan Jumat. Dia pikir Jumat. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Boleh. Bagus. Nadban di sini artinya sunnah. Sunnah berhenti aja di situ. Alam nashrahnya udahin, ulang lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Pernah ngalamin nggak? Ntar kapan-kapan begitu, Vin. Ya, kapan-kapan begitu. Nggak lupa, nggak apa-apa, nggak lupa, nggak apa-apa. Pokoknya nggak rapi. Terus udah gitu, Bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi ala-ala. Karena di sini walau sahwan, meskipun lupa, artinya goyah di sini. Ya kalaupun lupa, meskipun lupa diperbolehkan. Apalagi kalau nggak lupa, artinya memang dari awal kita baca alam nasroh sampai ayat kedua, kemudian kita ganti, oh ini Jumatan ala-ala yang pertama, nanti rakaat kedua al-ghasyiyah boleh. Qata'aha, berhenti bacanya, baca surat yang tidak ditentukan tadi, ghair muayyanah, kemudian bacalah surat yang muayyanah, itu lebih disukai atau sunnah, hukumnya seperti itu. Cabang pembahasan berikutnya, wa inda dhayqi waqtin, dan ketika sempitnya waktu, suratani qasiratani afdalu min ba'dit tawilatainil muayyanataini. Dua surat pendek itu lebih utama daripada sebagian surat panjang yang ditentukan atau muayyanah yang ditentukan oleh Rasulullah, khilafan lil Fariqi. Halnya beda dengan Imam Fariqi lain menurut Imam Al-Fariqi. Waktunya mepet. Dia tahu ada surah muayyanah, ada surat yang memang ditentukan oleh Rasulullah. Jumat itu hadirin, sunnah kita sholat Jumat subuh baca alif lam mim tanzil dengan hal ata 'alal insani hinun minad dahri atau ad-dahr. Itu nanti di alif lam mim tanzil kadang-kadang disebut dengan alif lam mim sajdah, itu ada ayat sajdah, maka disunahkan imam melakukan sujud tilawah, makmum mengikut juga. Tapi biasanya kalau imam di masjid-masjid yang berlaku ini bilang dulu, ntar saya baca surat yang ada sujudnya, harap ikutin, ada ayat sajdahnya, harap ikutin ya jamaah semua. Nah, disunahkan Jumat subuh itu memang baca ayat-ayat yang ada ayat sajdahnya, karena untuk dapat sujud tilawah. Subuh Jumat baca alif lam mim sajdah, rakaat kedua baca ad-dahr, dia baca ad-dahr. Nah, kalau waktunya masih panjang, bagus, cakep. Tapi kalau waktunya sudah mepet, inda dhayqi waqtin, kalau waktunya sudah mepet, bentar lagi terbit matahari terbit jam 6 kurang 5 atau kurang 10, itu tinggal jam 6, itu jam 6, udah jam 6 kurang 15. Kalau baca surat As-Sajdah, alif lam mim sajdah, pasti dapatnya separuh doang, sujud sahwi atau sujud tilawah doang, atau dapat tapi nanti rakaat kedua ad-dahrnya pasti nggak dapat dan pasti keluar waktu. Nah, kalau demikian bagaimana? Waktunya sempit, maka lebih bagus satu surat pendek yang selesai yang habis dibaca, karena waktunya udah mepet, jangan sampai keluar waktu. Maghrib baca yang disunahkan. Maghrib itu memang pendek-pendek, saudara. Maghrib malam Jumat kuliah amal ikhlas. Maghrib malam Sabtu yang diajarkan Rasulullah itu Al-Falaq sama Nas. Maghrib malam Minggu itu Ar-Aital dengan Inna Atoina. Al-Maun dengan Inna Atoina Al-Kautsar. Itu maghrib malam Senin. Nah, udah mepet sholat maghrib sih jam 7:05. udah pengen isya.
dia baca Al-Maun sama Inna Athaina. Kalau kira-kira itu keluar waktunya kalau baca Al-Maun, maka lebih bagus dia baca Inna Athaina sama Kulhu aja, meskipun dia tidak menggunakan surat muayyanah atau surat yang ditentukan oleh Rasulullah. Singkatnya, waktu yang sudah mepet banget ini lebih bagus pakai surat-surat pendek yang utama. Ini satu pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Ini satu pembahasan yang fokusnya itu pada surat-surat muayyanah, surat-surat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, kalau pembahasan umum kemarin dalam membaca surat, pembahasan umum, Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz di pengarang musannif, maksud saya pengarang Fathul Mu'in ini, dalam Fathul Mu'in, kemudian dalam Irsyadul Ibad, kemudian dalam kitab-kitab fikih yang lain seperti misalnya Kifayatul Akhyar, itu secara umum surat pendek selesai, suratun kamilatun khairun min suratit tawil min ba'di suratit tiwal. Jadi satu surat yang sempurna selesai itu lebih utama dibanding panjang tapi pocelan-pocelan, dibanding panjang tapi nggak sampai selesai. Bagusan mana antara Al-Falaq rakaat pertama dengan An-Nas rakaat kedua, maghrib lagi, dibanding dengan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus ayyaman ma'dudah, terus di dia terus. Nanti ayat keduanya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ikraha fid din. Bagusan mana? Bagusan Al-Falaq sama An-Nas. Kenapa? Karena itu surat panjang nggak sampai selesai, dipotong sama dia, dipocel-pocel doang. Nah, karenanya penting di sini surat pendek yang sempurna sampai selesai itu lebih utama dibanding surat panjang tapi berhenti di tengah, tapi nggak sampai selesai, atau mulai dari tengah sampai akhir surat. Itu lebih baik surat sempurna dari ayat pertama sampai terakhir dan selesai semua. Bisa kita bayangkan orang-orang tua kita dulu kalau ngajarin, orang tua kita dulu bukannya nggak hafal Al-Quran atau surat-surat panjang, tapi memang yang diajarin ya begitu. Yang namanya maghrib, maghrib malam Jumat Al-Kafirun sama Ikhlas, maghrib malam Sabtu Al-Falaq sama An-Nas, maghrib malam Sabtu malam Minggu itu saya lupa maghrib malam Minggu, maghrib malam Senin itu Al-Maun sama Inna Athaina. Emang yang diajarin begitu, dan prinsipnya tadi satu surat rapih selesai lebih baik dibanding panjang tapi pocelan-pocelan. Ya, baca ayat kursi sampai la ikraha fid din qad tabayyana rusydu. Yang keduanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amana rasulu, kurang bagus. Lebih bagus Al-Falaq sama An-Nas. Nah, ini perbandingan. Kalau kita pengen tahu, maka lebih bagus satu surat. Kalau kita mau surat panjang, ya rapi. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Al-Baqarah 286 ayat, jadi 3 juz setengah, hampir rapi. Ya, jangan pocelan-pocelan doang. Nah, kalau mau yang sempurna ya pakai satu surat pendek tapi rapi, itu lebih bagus. Mu'alim saya perhatiin juga, Allah yarham. Mu'alim nggak pernah pakai surat panjang, itu nggak pernah. Alam Nashrah kalau saya sejamaah di Bacang malam Selasa biasanya kayak gini. Bacang sholat Isya itu Alam Nashrah sama Alam Taro, itu aja suratnya. Nggak pernah pakai surat-surat panjang. Apa mualim nggak apa, tapi nggak apa pakai itu karena nggak ngaji, makanya ngaji. Al-Fariki walau lam yahfaz illa ihdal ma'na mu'ayyanataini qara'aha. Dan apabila seorang tidak hafal kecuali salah satu dari surat yang ditentukan, qara'aha, maka membacalah dia akan ihdal mu'ayyanatain wa yubaddilal ukhra, dan dia mengganti yang lain bi suratin hafidhuha, dengan surat yang dia hafal. Ya. Wa in fatahul wila, meskipun luput akan orang tersebut apal bilau, sambung nyambung. Ini cabang bahasan berikutnya. Kalau ada orang lupa
Atau ada orang tidak hafal kecuali satu surat muayyanah, satu surat yang memang diutamakan oleh Rasulullah. Apalnya cuma apa? Apalnya cuma Al-Falaq doang. Al-Falaq termasuk surat yang muayyanah, surat yang ditentukan. Malam Sabtu itu bagusnya Al-Falaq sama Nas, tapi dia apalnya Al-Falaq doang. Maghrib malam Sabtu dia baca Al-Falaq. Terus bagaimana? Maka bacalah Al-Falaq rakaat pertama, rakaat kedua itu baca nggak hafal di An-Nas, rakaat yang kedua bacalah kulhu boleh. Lah itu kalau begitu nggak tertib dong, meskipun nggak tertib, karena memang udah nggak ada apa-apa lagi, karena udah nggak ada hafalan lagi dia. Meskipun tidak wala di sini sambung nyambung dan tertib, ini meskipun dikalahkan, dia hafalnya cuma Al-Kafirun, kulhunya belum hafal misalnya. Karena memang belum waktunya, dia hafalin waktunya, disuruh sama gurunya dihafalin mulai dari amma yatasaalun baru sampai kuliah, kulhunya belum. Nah maka bacalah kuliah yang pertama, tapi dia udah idza jaa nasrullah udah nggak apa-apa, baca idza jaa nasrullah meskipun di sini tidak termasuk surat muayyanah yang rakaat keduanya, karena udah nggak ada hafalan apa yang selain itu lagi. Atau kuliah rakaat keduanya inna atau inna misalnya, udah nggak ada apa lagi Ustaz, itu doang, nggak apa-apa ya, namanya ini pas-pasan, udah nggak ada lagi apa saya Ustaz, itu doang ya udah nggak apa-apa lah, nanti udah baca surat aja udah cakep ya. Kalau kita bisa memenuhi prinsip yang sempurna, maka adalah kita pakai yang sempurna. Walau intada fi thaniyati subhil jumu'ati mathalan, apabila seorang mengikuti sini maksudnya jadi makmum. Apabila seorang jadi makmum dalam rakaat kedua salat subuh hari Jumat, wa sami'a qira'atal imami, dan dia mendengar bacaan imam hal ata, yaitu surat hal ata alal insani hin minad dahri, surat ad-dahr. Dia mendengar imam baca hal ata di rakaat kedua, fi thaniyatihi, dalam rakaat keduanya imam, idza qama, ketika dia berdiri, ba'da salamul imami, setelah salam imam, fayaqra'u, ini jawabnya, fayaqra'u, maka hendaklah dia baca fi thaniyatihi, dalam rakaat keduanya si makmum, idza qama, ketika dia berdiri, ba'da salamul imami, setelah salam imam, hendaklah dia baca alif lam mim tanzil, akan alif lam tanzil, kama aftabihil kamalur raddad, sebagaimana difatwakan oleh Imam Kamal ar-Raddad, wa tabi'ahu syekhuna fi fatawihi, dan diikuti oleh guru kami dalam fatwa-fatwanya. Lakin qadiyatu kalamihi, tapi ketetapan atau berlakunya ucapannya syekhina, guru kami, fi syarhil minhaj, dalam syarah minhaj, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami, gurunya musannif, annahu yaqra'u fi thaniyatihi, bahwasannya makmum ini baca dalam rakaat keduanya idza qama, ketika berdiri hal ata, yaitu baca surat ad-dahr, wa idza qara'a al-imamu ghayraha, dan apabila imam membaca selainnya, qara'ahuma al-makmum, selainnya qara'ahuma al-makmum fi thaniyatihi, maka seorang makmum dalam baca dalam rakaat keduanya, baca keduanya dalam rakaat keduanya baca dua surat itu, yaitu alif lam tanzil atau alif lam sajdah dengan ad-dahr. Ini ada cabang pembahasan lagi. Ada seorang makmum ikut sholat subuh, udah rakaat kedua, imamnya baca ad-dahr. Saya ulang lagi, jadi subuh Jumat itu sunnahnya rakaat pertama alif lam mim sajdah, rakaat yang kedua ad-dahr, hal ata alal insani. Di kitab-kitab kalau disebut dengan hal ata, itu pasti hal ata alal insani hinum minad dahri, ad-dahr. Tapi sebutannya kalau untuk al-ghasyiyah hal ataka baru al-ghasyiyah. Kalau ini hal ata, rakaat dalam subuh hari Jumat itu rakaat pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah alif lam mim tanzil, sedikit itu, paling ya ini. Alif lam mim tanzil itu kira-kira lebih pendek dibanding al-mulk, lebih pendek dibanding tabarak. Al-insan juga sedikit, atau ad-dahr karena disebut hal ata al-insan, itu juga sedikit. Kalau rakaat pertamanya si imam
baca rakaat pertamanya imam udah baca alif lam mim tanzil, alif lam mim sajdah. Rakaat kedua dia baca hal ataka alal insani hinum minad dahr. Ada makmum dia baru ikut di rakaat kedua salat subuh Jumat ini. Berarti dia ngalamin imam baca hal ata alal insan. Tapi di hal ata alal insan nggak ada ayat sajdahnya dulu. Nggak ada ayat sajdah, jadi nggak ada sujud tilawah. Bagaimana si makmum? Maka setelah imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dirinya makmum itu bagusnya habis imam salam kedua selesai, assalamualaikum warahmatullah, baru Allahu Akbar. Maka makmum ini bagusnya dia baca surah alif lam mim tanzil. Dia yang pertama tadi rakaat pertama bareng sama imam, ngalamin dia ikutin baca surat hal ata al insan, maka rakaat kedua dia baca alif lam mim tanzil. Meskipun itu secara urut duluan alif lam mim tanzil nggak apa-apa, boleh. Ini difatwakan di sini oleh Imam Kamal Ar-Raddad dan diikuti juga oleh gurunya musannif di sini. Boleh dia dalam rakaat kedua baca alif lam tanzil. Tadi yang saya katakan di switch tadi. Jadi tuker rakaat keduanya baca alif lam tanzil, rakaat pertamanya baca rakaat pertamanya dia masih ikut imam. Dia baca hal ata al insan. Ini satu. Nah, kemudian yang dijelaskan dalam Syarah Minhaj karangan guru musannif di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maksudnya nggak seperti itu, tapi bagaimana? Ya dia baca dua-duanya, baca yang pertama alif lam tanzil, habis itu baca hal ata al insan. Imam selesai salam, imam rakaat pertama baca biasa alif lam tanzil, dapat sujud sahwi, sujud tilawah. Dan si makmum ini nggak ngikut, makmum baru ngikut rakaat kedua. Selesai imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dirilah makmum, maka dia sholat rakaat kedua ini, maka selesai Fatihah, bagusnya dia baca dua-duanya, baca alif lam tanzil juga, baca juga hal ata al insan atau ad-dahr, baca ad-dahr atau al insan. Jadi ada dua pilihan di sini. Boleh di switch, ditukar, boleh dibaca dua-duanya. Ini dipegang dua-duanya pendapat oleh ulama-ulama, termasuk diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya musannif. Wa idza qara al-imamu ghairaha. Dan ketika seorang imam udah tadi ya. Sama juga begitu. Kalau ada seorang makmum baru ikut imam rakaat kedua, rakaat keduanya apa? Rakaat keduanya bulhu. Dia baru ikut adalah salat subuh dan dia tahu itu subuh hari Jumat, maka makmum begitu dia bangun menyempurnakan salatnya karena dia masbuk, rakaat keduanya si makmum, maka hendaklah dia baca dua surat muayyanah ini, yaitu alif lam mim sajdah dan hal ata al insan atau al insan. Wa in adrakal imama fi ruku'it tsaniyati fa kama law lam yaqra syai'an fa yaqra sajdata wa hal ata fi tsaniyatihi kama afta bi syekhuna. Apabila mendapati si makmum al imam akan imam fi ruku'it tsaniyati dalam rakaat keduanya, fa kama law lam yaqra syai'an, dan sama halnya seperti tidak baca siapa imam syai'an atau sesuatu, fayaqra'u as-sajdata, maka hendaklah baca si makmum akan sajdah wal hata dan halata fi tsaniyatihi dalam rakaat keduanya makmum kama afta bihi syekhuna, sebagaimana difatwakan oleh guru kami, sebagaimana keterangan yang berfatwa akannya siapa syekhuna, guru kami. Ada seorang makmum salat subuh hari Jumat, dia dapat imam cuma dapat ruku, jadi nggak dapat imam dari berdiri rakaat kedua, dapat rukunya rakaat kedua lagi. Nah, secara hukum makmum yang dapat rukunya imam, maka dia dianggap dapat satu rakaat, meskipun dia nggak ikut berdiri bareng imam. Sampai masjid subuh hari Jumat, sampai masjid udah
Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar nih imam, ruku. Maka langsung kita Allahu Akbar, bismillah, turun langsung Allahu Akbar. Ngikut aja. Ikut. Kalau masih bisa sempat baca fardu yaitu rukun Fatihah satu ayat bismillah langsung turun boleh. Kalau nggak sempat yang penting udah niat Allahu Akbar, turun ruku. Meskipun kita belum baca Fatihah atau baru baca bismillah doang, belum selesai, maka Fatihah kita ditanggung oleh imam. Yang penting kita ikut ruku. Ikut ruku. Lebih baik begitu dan dianggap rakaat kita ini dihitung satu. Dihitung satu. Nanti kalau ini rakaat keduanya imam, ini baru rakaat satunya kita, berarti kita nambah satu lagi karena kan contoh kita sholat subuh tadi. Dianggap dihitung satu. Lebih bagus begitu ketimbang ini mah udah benar-benar nggak sah gitu. Ada orang Allahu Akbar, udah tahu imam lagi ruku, dia tetap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai waladhdallin. Imam ruku, imam bangun dah, Sami Allahu liman hamidah. Nyusul ruku. Padahal imam udah tidak. Nyusul jadi uber-uberan. Nah kalau uber-uberan begini nggak sah dia. Kalau nggak mufaraqah nggak sah. Ya orang niatnya makmuman lillahi ta'ala, tapi udah-udakan nama imam. Lah itu mau makmuman apa mau ini udah-udakan. Kalau makmuman harusnya dari awal ruku. Ketara kagak ngajinya kalau gitu. Kayak bocah zaman dulu ya. Bocah zaman dulu dikejar imam. Nah, kalau kita mau dapat hitungan satu rakaat bareng imam, maka selesai bismillah langsung turun ruku, asal kita ikut ruku bareng itu satu rakaat meskipun belum baca Fatihah. Kembali ke contoh cabang pembahasan ini, ada makmum dia dapat rakaat kedua imam sholat subuh hari Jumat, dapatnya langsung ruku rakaat kedua, maka di rakaat keduanya si makmum imam bersalam, rakaat kedua si makmum, maka hendaklah dia baca alif lam mim sajdah atau as-sajdah dan al-insan, hal ata al-insan hilmidah. Gak apa-apa, diperbolehkan seperti itu untuk menyempurnakan subuhnya yaumul Jumat. Nah, ini cara-cara yang sunnah yang dianjurkan dan seyogianya kita lakukan. Lagi-lagi ibadah itu, yang namanya ibadah itu ada tuntunannya. Jadi bukan ini aja, bukan seenak susunan kita, tapi tetap diajarkan oleh Rasulullah bagaimana susunannya. Tambihun yusannu al-jahru bil qiraati wallahu a'lam bissawab. Dikurangnya saya maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.